Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari kitab Yesaya. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari kitab Yesaya. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru seorang kepada yang lain, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang berbibir najis, dan aku tinggal di tengah bangsa yang berbibir najis. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan daku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan bersabda, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan pergi atas namaku?" Maka aku menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup seseorang dapat berubah karena sebuah perjumpaan. Ada perjumpaan yang hanya meninggalkan kenangan, namun ada pula perjumpaan yang mengubah cara seseorang melihat dirinya, melihat hidupnya, bahkan menentukan arah langkahnya. Bacaan hari ini mengisahkan pengalaman Nabi Yesaya ketika berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Ia melihat Tuhan bertahta, sementara para serafim berseru tanpa henti, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam." Suasana itu begitu agung, hingga ambang pintu berguncang dan bait Allah dipenuhi asap. Di hadapan kekudusan Allah, Yesaya tidak merasa bangga atau hebat. Sebaliknya, ia berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir." Mengapa Yesaya berkata demikian? Karena ketika seseorang sungguh berjumpa dengan Tuhan, ia tidak lagi sibuk melihat kekurangan orang lain. Ia justru melihat dirinya sendiri dengan jujur. Cahaya kekudusan Allah menyingkapkan apa yang selama ini tersembunyi di dalam hati. Namun Tuhan tidak membiarkan Yesaya tenggelam dalam rasa takut dan tidak layak. Seorang serafim mengambil bara dari mezbah, lalu menyentuh bibir Yesaya sambil berkata bahwa kesalahannya telah dihapus dan dosanya telah diampuni. Bara itu bukan tanda hukuman, melainkan tanda bahwa Allah sendiri memulihkan hamba yang dipanggilnya. Barulah setelah itu terdengar suara Tuhan, "Siapakah yang akan kuutus?" Dan Yesaya menjawab dengan penuh kerelaan, "Ini aku, utuslah aku." Jawaban itu lahir bukan karena Yesaya merasa dirinya paling mampu, tetapi karena ia telah mengalami kasih
dan pengampunan Tuhan. Bukankah seringkali kita merasa tidak layak datang kepada Tuhan? Kita mengingat kegagalan, dosa, dan kelemahan kita. Kita berpikir bahwa Tuhan hanya dapat memakai orang-orang yang sempurna. Namun bacaan hari ini menunjukkan hal yang berbeda. Tuhan tidak mencari orang yang tidak pernah gagal. Ia mencari hati yang mau datang kepadanya, membiarkan diri disentuh oleh kasih-Nya dan bersedia diubah. Perjumpaan dengan Tuhan yang sejati tidak berhenti pada rasa kagum. Perjumpaan itu mengubah hati, mengubah cara kita memandang diri sendiri, dan akhirnya menggerakkan kita untuk menjawab panggilannya dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini, marilah kita membuka hati bagi Tuhan. Biarlah sabdanya menerangi bagian-bagian hidup kita yang masih perlu dibenahi. Sebab ketika kita sungguh berjumpa dengannya, kita tidak akan pulang sebagai pribadi yang sama. Kita pulang dengan hati yang diperbaharui dan dengan keberanian untuk berkata, "Tuhan, ini aku, pakailah hidupku seturut kehendak-Mu." Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu mengundang kami untuk datang kepadamu apa adanya. Di hadapan kasih-Mu, kami menyadari kelemahan dan dosa kami. Namun kami percaya bahwa belas kasih-Mu selalu lebih besar daripada segala kekurangan kami. Ubahlah hati kami melalui sabda-Mu. Bentuklah kami menjadi pribadi yang rendah hati, setia, dan berani menjawab panggilan-Mu dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan. Semoga hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.